membentang. Seharian aku bermain bersama AA di belakang rumah. Di detik ini aku benar-benar merasa seolah tak punya beban apapun lagi. Andai perselingkuhan itu tak pernah ada, mungkin saat ini aku sudah sangat bahagia berada di rumah ini. Tapi nyatanya, kehadiranku hanya diinginkan oleh Fatih seorang. Saat makan malam tiba, Fatih kembali menarik tanganku agar ikut makan malam bersama. Tapi karena merasa tak enak, aku menolak. Opa suruh papa ikut makan malam bersama. Fatih muncul kembali di ambang pintu. Ada yang sedikit menghentak dada ini, tapi aku mencoba menarik napas panjang. Lalu langkah pun tertuju keluar kamar. Sampai di meja makan, aku memerhatikan semua yang duduk berkeliling di tempat itu. Ada papa dan mama mertua dan Zaina. Istri pertamaku itu terus menunduk. Duduklah Rian, di tempat biasa kamu duduk, perintah mama mertua. Aku menarik kursi tepat di samping Zaina yang tak sedikit pun bereaksi. Zaina, ambilkan makanan untuk suami dan anakmu. Gak apa-apa ma, biar Rian aja. Ku sendoki beberapa centong nasi, lalu meletakkan ke dalam piring milik Zaina. Dia tetap tak bereaksi. Kamu mau lauk apa? Tanyaku pada Zaina. Dia juga tak menjawab. Letakkan saja apa yang menurutmu dia suka. Ibu mertua kembali memberi jawaban. Ku letakkan asam manis ayam dan capcay seafood ke dalam piring Zaina. Ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap menu yang sudah tersedia. Sementara itu, mama mertua mengisi piring Fatih dengan nasi dan lauk. Makan malam kali ini terasa senyap, tak ada percakapan. Bahkan sampai semua telah selesai menyantap makanan pun, semua tampak diam membisu. Hanya AA yang sekali-kali melempar pertanyaan pada mama dan papa. Usai makan, papa mertua langsung membuka suara. Sebentar lagi teman papa Pak Andre akan berkunjung ke rumah. Beliau pemilik rumah sakit Maya Husada. Beliau bersedia menambah satu tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit itu. Zaina, bagaimana? Kamu sudah siap bekerja kembali kan? Pandangan Zaina tertuju padaku. Sungguh tak kusangka, Papa akan menyuruh Zaina bekerja. Ingin aku menghentikan, tapi atas semua kesalahan yang sudah ku perbuat, bibir ini terasa tak lagi berhak memaksanya untuk menurut. Ting, ting. Bel rumah berbunyi. Nah, Oma, itu sepertinya mereka sudah datang. Ayo kita sambut. Nanti ada anaknya Pak Andre juga yang akan berkunjung kemari. Siapa itu? Abdul Hakim. Dia baru selesai ambil gelar dokter di Belanda. Si Hakim itu yang dulu rencananya kita jodohkan sama Zaina, bukan Pak? Iya, masih ingat aja Oma. Udah nikah pastinya sekarang ya. Iya, tapi istrinya udah meninggal kecelakaan. Jadi udah duda. Kasian, muda-muda jadi duda. Zaman sekarang, duda kaya, mapan, salib begitu, mana mau nunggu lama mah. Kalau ada yang nganggur, pasti langsung dijodoh-jodohin. Iya juga ya Pak. Ya udah, ayo Pak kita ke depan. AA ikut, yuk, ajak mama pada anakku. Dia pun menurut dan mereka pergi bersama ke depan, menyisakan aku dan Zaina yang duduk diam seribu bahasa di meja makan ini. Jadi sebentar lagi kamu akan kembali bekerja? Tanyaku lirih. Ternyata
Shaina kelihatan seperti kesal. Tubuhnya seketika ingin bangkit, tapi aku berhasil menangkap lengan dan menarik tubuhnya hingga jatuh terduduk ke atas pangkuanku. Sejenak, wajah kami saling memandang. Demi Tuhan, pada satu helai bulu matanya yang jatuh ke pipi, aku bersumpah masih sangat mencintai dia dengan segenap jiwa raga. Tetaplah di sisiku, Shaina. Aku masih sangat mencintaimu, ucapku, mengeratkan tangan pada tubuhnya yang mulai melonjak. Mas Rian semakin mengeratkan tangannya pada tubuhku, tapi aku terus melawan. Tak hanya dada yang terasa sesak karena tahanan kedua tangannya, tapi juga bagian tubuh yang paling lembut. Hati ini terasa bagai terjerat kuat. Beribu-ribu kali sakit yang kurasa karena sikapnya yang seperti ini. Mas, mau ngapain? Lepaskan aku. Ku bentak dia meski dengan nada kecil. Seperti tersadar, lelaki itu lekas melepas tangannya. Tak menunggu, aku langsung berlari ke kamar. Masih dengan perasaan campur aduk. Tiba-tiba pintu kamar terketuk. Shaina, keluarlah sebentar. Ngobrol sama Pak Andre, ucap Mama tanpa membuka pintu. Ku tarik napas panjang, mengatur ritme jantung yang oleh kejadian tadi serta-merta menyentak kuat. Lalu perlahan ku angkat langkah, berjalan membukakan pintu tersebut. Ayolah Shain, gak enak sama Pak Andre. Aku mengangguk lalu keluar dari kamar. Kini kami berjalan berbarengan menuju ruang tamu. Dapat kulihat, Mas Rian justru memilih keluar dan duduk di teras belakang. Jujur ada rasa sedih melihatnya demikian. Tapi semua karena ulahnya sendiri. Ku teruskan perjalanan sampai di ruang tamu. Pandangan tertuju pada Mas Hakim. Lelaki yang seyogyanya dulu dijodohkan denganku itu tersenyum dari kejauhan. Andai bisa membaca takdir, aku sudah menolak dijodohkan dengan Mas Rian dan lebih memilih bersama Mas Hakim karena dia terbukti setia. Ku balas senyumnya lalu memilih duduk di samping Mama. Pak Andre langsung membuka percakapan. Ini Shaina kan? Apa kabar? Pak Andre mengulurkan tangannya. Alhamdulillah sehat dok, jawabku. Seraya menyambut uluran tangan lelaki itu. Jadi sekarang udah nggak di Jakarta lagi? Enggak mas. Lagi konflik sama suaminya. Nggak tahu balik lagi ke Jakarta atau enggak. Jawaban yang diberikan Papa membuat Pak Andre yang kini tampak lebih alim dengan peci dan kokohnya terdiam sejenak. Sepertinya berpikir. Ya udah, kita kembali ke urusan pekerjaan. Insya Allah kami akan menerima Shaina untuk menjadi bagian dari Rumah Sakit Maya Husada. Jika sudah siap, besok bisa langsung mulai bekerja. Sedikit terhenyak, aku mendengar ucapan Pak Andre. Jujur, dengan hati yang tidak baik-baik saja. Rasanya aku lebih memilih di rumah. Walau psikolog yang sempat aku datangi kemarin memberi saran agar lebih baik kembali bekerja daripada di rumah. Sebab jika di rumah akan lebih banyak waktu yang kugunakan untuk memikirkan Mas Rian. Mungkin sudah saatnya aku bangkit dari keterpurukan. Insya Allah siap dok. Syukurlah. Nanti di sana bisa melapor dulu ke bagian administrasinya. Saya juga udah kasih tahu mereka bahwa mulai besok akan ada dokter baru yang bertugas. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Rencananya aku sudah mau bangkit, tapi mengingat Mas Rian yang kemungkinan besar akan mengganggu kembali, kuputuskan untuk tetap duduk di ruang tamu.
Hakim udah menetap di Indonesia? Tanya Papa pada Mas Hakim. Lelaki itu menatap Papa seraya menjawab, iya Pak, bantuin Papa ngurusin rumah sakit. Saya sengaja nyekolahin dia sampai jadi dokter. Tujuannya bukan untuk mengabdi di negara orang. Ya harus balik ke Indonesia dan berbagi segala ilmu yang didapat untuk mencerdaskan negara kita sendiri. Sebab itulah saya suruh dia balik ke tanah air. Masya Allah, Papa kamu benar Hakim. Kamu memang sudah sepantasnya mengharumkan nama negara kita sendiri dengan segala prestasi yang kamu capai. Papa kembali tanpa antusias. Sementara di sini aku melihatnya, walau hanya sekilas. Mas Hakim kembali tersenyum dan tak banyak bicara. Yang ini cucumu dari Seina atau Rian? Bian mana kasih kita cucu, dia kan belum nikah. Sekarang Bian menetap di Jogja, jadi PNS dokter di rumah sakit umum. Jadi ini anaknya Seina. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Masya Allah, gantengnya. Nama kamu siapa nak? Tanya Pak Andre pada anakku. Fatih Abiyu Rakaditya. Masya Allah, nama yang bagus. Nanti kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi tentara. Semua terenyak sekaligus tersenyum mendengar jawaban Fatih. Wah, hebat. Gak mau jadi dokter juga? Enggak Pak, aku mau jadi tentara biar bisa ikut perang. Masya Allah, luar biasa. Semoga cita-citanya kesampaian ya. Amin. Aku ikut mengaminkan doa itu. Tiba-tiba, Opa, Aa izin mau ke kamar, mau bobok sama Papa. Dek, Pak Andre dan Mas Hakim seperti terenyak. Iya nak, ya udah, selamat beristirahat ya. Aa Fatih kini mencium pipi Oma dan opanya, lalu mendekatiku. Jangan lupa cuci kaki dan baca doa ya sayang, pesanku. Seraya mencium keningnya. Iya ma. Aa Fatih kini berjalan menjauh. Papanya Fatih ada di sini. Dokter Rian kan, anaknya Dokter Haidar. Iya mas, benar. Ada di sini orangnya. Kebetulan udah seminggu lebih dia nggak jenguk anaknya. Sekarang mungkin udah rindu, makanya datang. Mendengar Papa dan Pak Andre mulai membicarakan Mas Rian, aku merasa risih. Ingin rasanya mengganti topik pembicaraan, tapi Pak Andre terus bertanya. Kalau boleh saya tahu, memangnya Dokter Rian kena kasus apa? Malpraktik. Papa melihat ke arahku. Kasus pribadi rumah tangga, perselingkuhan. Astagfirullah, ini pasti sangat privasi. Maaf, saya sudah terlalu jauh bertanya. Tidak apa, ya udah. Ayo diminum kopinya. Ini kopi dari Tangengon, Aceh. Dapat kiriman dari adik sepupu yang sekarang lagi keliling Indonesia. Kebetulan mereka sedang ada di Aceh dan langsung ngirim kopi karena tahu aku penikmat kopi tanah air. Ah, kamu ini gak pernah berubah. Kemarinlah, biar aku coba. Kita kan punya selera yang sama. Mereka tertawa bersama sebelum akhirnya meneguk kopi panas secara perlahan. Papa dan Pak Andre memang sahabat karir. Mereka kuliah di fakultas yang sama, hanya beda satu angkatan. Tapi keduanya sudah berteman semenjak SMP. Entah kenapa, di tengah keasikan Papa dan Pak Andre berbicara, mataku tak sengaja menatap Mas Hakim yang juga mungkin tak sengaja menatapku. Kami berdua sama-sama terhenyak, hingga bibirnya tertarik menjauh. Hampir 2 jam mereka di rumah, keduanya pamitan di jam 11 malam.
Usai kepergian Pak Andre, aku langsung bergegas ke kamar. Tampak Susrini masih menjaga Talita. Begitu aku masuk, dia langsung pamit keluar. Ada keinginan untuk masuk ke kamar putraku, seperti yang biasa kulakukan setiap malam. Tapi jika mengingat di sana juga ada Mas Rian, sungguh langkah ini terasa berat. Bersambung